Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Pemerintahan Jokowi selama 10 tahun adalah pemerintahan politik tanpa cinta dan jauh dari cita-cita Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi besar dalam Islam yang hidup abad ke-13 karena dia lahir 1207 dan wafat dalam usia 66 tahun pada tahun 1273. Jalaluddin Rumi yang wafat di Turki itu pernah berkata, hidup haruslah di dalam cinta, sebab manusia yang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa yang hidup itu? Yang hidup adalah yang dilahirkan oleh cinta. Pembunuhan-pembunuhan, demonstrasi, civil society yang dikepruk oleh polisi dan kemudian mati sampai 52 dengan semena-mena, dibunuh oleh aparat, dan ratusan mungkin ribuan orang yang terluka karena demonstrasi yang menentang kebijakan Jokowi yang tidak pas karena mengusik rasa keadilan. Itu dihadapi dengan penuh kebencian dalam rejim Jokowi Jadi memang selama 10 tahun kita kehilangan cinta, kan? Padahal menurut Jalaluddin Rumi, jiwa kita itu berada di tempat yang lain, bukan di sini. Dan Jalaluddin Rumi yakin bahwa jiwa kita berasal dari tempat yang lain. Saya yakin itu, katanya, dan saya berniat untuk berakhir di sana. Jalaluddin Rumi juga bilang kalau keadaan itu gelap, kamu lihat situasi udara gelap, lingkungan gelap, dark, utara gelap, barat gelap, timur gelap, selatan gelap, maka coba kamu lihat sekali lagi, jangan-jangan kamulah cahaya. Jalaluddin Rumi. Umpamanya keputusan politik yang dilakukan oleh Jokowi itu penuh dengan rasa cinta, tentu rakyat kita semuanya bahagia. Tapi nafsu tamak, oligarki yang menjinakkan kekuasaan itu betul-betul sangat didominasi oleh keserakahan duniawi dan tidak lagi memperhatikan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai cinta, nilai-nilai persahabatan dalam warga negara, sehingga kohesi sosial itu rusak oleh ketamakan dan kebencian terhadap lawan-lawan politik. Cinta sebenarnya bisa mempersatukan, sebagaimana Jalaluddin dengan bahasa cinta dia mempersatukan barat dan timur, karena hidup selalu memiliki ruang-ruang dalam hati manusia untuk bersemayamnya cinta. Tetapi waktu sudah habis. 20 Oktober sirkulasi kepemimpinan itu berganti ke tangan Prabowo. Pertanyaannya, apakah Prabowo mengelola kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang direbutnya dengan segala cara, dengan bantuan Jokowi kemarin, dengan bantuan kekuasaan, sehingga orang menganggapnya pemilu Pilpres kemarin bukan diraih dengan cinta tapi diraih dengan berbagai kecurangan. Akan bisa Prabowo mengelola, mengayuh kapal besar Indonesia dengan atau di dalam gelombang cinta? Kita ragu kita ragu. Cinta menjadi subuh keseluruhan kepemimpinan Prabowo, karena juga dia akan meneruskan kepemimpinan Jokowi yang penuh dengan kebencian dan tidak menghargai nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterus-terangan di hadapan rakyatnya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
Kalau kamu lihat sekeliling penuh dengan kegelapan, kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar asal Afghanistan dan wafat di Turki dalam usia 66 tahun. Kalau sekeliling kamu gelap sebagaimana zaman sekarang, coba kamu lihat sekali lagi, kata Jalaluddin Rumi, jangan-jangan kamulah cahaya. Dan apa yang hilang? Jangan bersedih, kata Jalaluddin Rumi. La tahzan, jangan bersedih. Apa yang hilang dari dirimu, dari sisimu, maka Tuhan akan memberikan gantinya dalam bentuknya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan?
Mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 aja. syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.